Penyebabnya apa sih? Multifaktorial. Nah, karena di sini saya psikiatri, saya lebih ke faktor otaknya itu. Jadi ada faktor genetik juga atau mempengaruhi neurobiologis, ada faktor genetik, pola asuh, faktor lingkungan. Kita membahas ke neurobiologis. Kalau psikoanalitik itu psikodinamik, kenapa dia cemas? Bisa pola asuh, bisa modeling, jadi menjadi perilaku itu modeling. Ada orang tuanya juga pencemas. Ya. Nah, kita akan bahas ke neurobiologis. Nah, di sini struktur otak kita yang terlibat yaitu talamus, amigdala, ya, hipotalamus. Nah, misalkan tadi saya bilang ada berita tentang kematian. Nah, terus padahal yang meninggal temennya, alarmnya di tubuh mempengaruhi kelenjar adrenal sehingga adrenalinnya meningkat, adrenalin ini mengalirkan ke otot-otot, ke fisik juga sehingga respon fisik berlebihan. Nah, tadi saya bilang banyak terlibat sistemnya. Nah, merespon memori, dia akan fight atau flight. Hormon yang terkena adalah norepinefrin, serotonin, GABA, glutamat, dan sebagainya. Nah, kalau yang hormonnya norepinefrin, dia juga mengakibatkan fight or flight, neurotransmitternya melepas adrenalin mengakibatkan jantung berdebar, takikardi, tremor, dan berkeringat. Sedangkan serotonin juga berperan menjadi konsentrasinya menurun. Nah, karena hormon-hormon yang terlibat, sehingga ketika pasien yang cukup parah, kita jangan menjudge, begitu aja kamu panik, begitu aja kamu cemas, kita tidak boleh menjudge. Karena zat kimia otak yang meningkat. Makanya ketika pasien sudah cukup parah, mau tidak mau, yang cepat menenteramkan dia adalah obat-obatan. Di sini ada banyak pilihan, golongan sertralin, fluoxetine, duloxetine, benzodiazepin, yang Anda kenal misalkan alprazolam, Xanax, diazepam, clobazam, buspirone, dan pregabalin. Ini membantu, pregabalin membantu tubuh kita enak, pegel-pegel segala macam karena kapur. Nah, untuk golongan benzodiazepin biasanya di gangguan cemas menyeluruh tidak rekomen karena dia bersifat kronis. Biasanya benzodiazepin ini pengantar untuk obat-obatan golongan SSRI, golongan lainnya yang tidak terlalu adiksi supaya kerjanya lebih cepat. Kalaupun digunakan dengan dosis yang kecil. Sedangkan general anxiety disorder atau gangguan cemas menyeluruh itu cukup lama sehingga penggunaan benzodiazepin dilarang atau minimal sekali. Slide. Nah, selain pengobatan, saya akan memberikan tips ya. Ingat, kecemasan ada sesuatu yang kita semua alami pada tingkat yang berbeda. Tadi ada ringan, ada sedang, ya kalau berat sudah dengan pengobatan. Tipsnya adalah yang pertama, kita harus menentang pikiran-pikiran yang tidak membantu. Kita terus melatih pernapasan. Terus saya berikan teknik Apple. Apakah itu Apple? Oke, ikutin terus ya. Keep calm, use your coping. Kalau kita calm tuh coping skillnya cukup baik, jadi kita juga bisa mengatasi masalah dengan baik. Slide. Oke, ketika cemas itu datang, kan tadi menghindari tempat, tidak mau keluar dari rumah, pergi ke tempat-tempat tertentu itu males, maunya ke yang kecil, tidak terlalu ramai, atau hanya pergi mau dengan orang ditemani. Atau kalau ramai dia melarikan diri supaya tidak terpapar atau dia menjadi pusat perhatian. Slide. Bagaimana melawan perilaku kecemasan tadi? Slide. Nah, kalau kita pergi ke situasi yang kita takuti, tapi kita tidak bisa mengatasinya, jadi kita harus mencari pengalihan. Misalkan kita memesan minuman, beberapa minuman, terus minum perlahan. Sehingga pengalihan tuh untuk kecemasan akan menurun. Atau pada para pria yang merokok, mungkin pelan-pelan merokoknya udah cemas habis satu bungkus, cemasnya makin meningkat ya. Atau kita mengutak-atik HP, main game di HP, atau nelfon ke orang ya. Ini perilaku aman yang menjaga kecemasan kita. Slide. Atau kita membantu menggagalkan pikiran-pikiran yang automatic thinking yang buruk. Mengidentifikasi, perhatikan nih, apa yang membuat kita cemas.
Misalkan tadi contohnya ditegur bos, terus kita Q&A, tanya ke diri sendiri, emang kalau ditegur bos itu pasti dipecat gitu? Iya kan? Ditegur bos, laporannya kita buruk, mungkin kita jadi belajar, bisa menjadi lebih baik ya. Tanyakan ke diri. Terus kita juga checklist apa-apa sih yang membuat kita cemas. Terus biasanya kalau cemas ini apa yang bisa menolong? Ada beberapa pasien saya sudah melatih. Ini mah pikiran saya aja, gak bakal lah bos memecat. Orang berapa kali saya sering ditegur, saya buktinya masih bekerja di sini. Jadi kita mencari apa yang membuat kita nyaman. Setiap pop up pikiran-pikiran negatif atau pikiran yang merusak itu apa yang kita bisa alihkan untuk membuat kita nyaman. Otomatis ya seimbang dan lebih sehat. Biasanya yang lebih sehat ya mungkin tadi saya bilang lakukan kegiatan lain, bicara dengan teman, ya, mencoba mengalihkan pikiran itu, jadi membuat Anda rilis tuh cemasnya karena fokusnya ke tempat lain. Karena di otak kita prinsipnya tidak bisa satu waktu yang bersamaan memikirkan hal yang berbeda. Contoh, saya mau makan, tapi ada tamu. Otomatis mana yang kita dulukan? Kita makan dulu atau ke tamu dulu? Sama ini. Cemas atau kita alihkan. Kalau kita alihkan, kita bisa merilis tuh cemas. Slide. Ya tadi, tentang pikiran-pikiran yang tidak membantu. Kadang semua pikiran-pikiran yang merusak itu terus ya, otomatis. Nah kita lihat ini, misalkan aduh, tadi saya ini nggak berguna, nggak berdaya, oke. Harus fix. Apa ya kalau saya nggak berdaya, ditegur bos apa? Kita harus clear, hitam atau putih, jangan abu-abu. Oh ya, kalau gitu saya tanya bosnya, kenapa ini saya ditegur? Atau saya belajar, ya? Atau terus ada pikiran gimana. Tidak, jangan mikir terus dengan problemnya, lari ke solusinya. Dan jangan labeling, saya ditegur bos nih, saya pasti bodoh. Jangan labeling. Saya ditegur bos, saya nggak berguna nih, saya kayak sampah. Tadi saya bilang, lihat positifnya. Satu positifnya apa? Dengan ditegur, saya menjadi lebih belajar. Dan kalau saya lebih belajar, saya lebih berguna. Dan harus hindari juga kalau kita kesel ditegur bos, emosi katastrofiknya kita marah-marah ke keluarga jadi sasaran. Nah, itu tidak baik. Slide. Nah, latihan pernapasan. Biasanya orang-orang cemas kan ketegangannya tinggi, misalkan relax. Selain latihan pernapasan juga bisa ikut mindfulness, terus yoga juga boleh, ya, meditasi boleh. Nah, sobat etik nanti ikutin terus saja. Kita di etik nanti ada banyak pelatihan, mode-mode pelatihan untuk cemas, untuk depresi, untuk gangguan kepribadian, untuk bipolar, banyak. Dan kita juga nanti pelatihan para sobat etik bisa meracik, meramu makanannya, bagaimana minuman anti cemas, makanan anti cemas. Nah, itu banyak sekali. Nah, latihan pernapasan kalau Anda tidak bisa yang macam-macam, tarik 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Kalau Anda nggak kuat, langsung pelan-pelan, ya tarik dari pelan, hembuskan dari mulut. Tarik dari hidung, 1, 2, 3, 4. Hembuskan dari mulut, 1, 2, 3, 4. Kalau Anda bisa, tarik 1, 2, 3, 4, tahan. Stabil 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4. Itu latihan pernapasan. Slide. Nah, sekarang gimana yang Apple-nya? Apple itu acknowledge. Jadi perhatikan pikiran-pikiran negatif yang muncul. Biasanya kalau pikiran negatif muncul kan langsung otomatis tadi. Dimarahin bos, waduh, panik, waduh dimarahin, masih gue dipecat. Stop, pause dulu. Jangan bereaksi, ya. Berhenti sejenak dan tarik nafas. Itu bisa rilis stres, Anda bisa cari solusi. P-nya kan Apple, pause,
pull back. Katakan pada diri sendiri, ini hanya kecemasan atau hanya pikiran saja. Dan pikiran atau perasaan ini mempengaruhi tindakan saya. Hanya pikiran saja. Percaya, semua hanya pikiran saja, bukan fakta. Ini powerful kok. Beberapa pasien saya sudah mencoba ini. Pull back. Jadi, stop. Ini hanya pikiran saja. Hanya pikiran saja. Bukan fakta. Let go. Lepaskan pikiran, perasaan, dan ini akan berlalu. Anda tidak perlu menanggapinya karena ini pikiran perasaan yang otomatis. Dan Anda mungkin bayangkan pikiran perasaan yang otomatis ini, yang mengerikan, yang mendadak, tiba-tiba sudah hanyut. Atau hempas, kata Syahrini, terhempas ke awan. Ya, hilang. Ketika Anda sudah stop, pause, katakan ini hanya pikiran dan hempas sudah ke awan. E-nya explore, jajahi, bahwa semuanya baik-baik saja. Perhatikan pernafasan Anda, tarik nafas, buang nafas, sensasikan. Dan Anda bisa fokus ke satu titik. Apa ke gambar di dinding, apa ke tanah. Nah, yang terbaik adalah explore itu melibatkan sebanyak-banyaknya panca indera Anda. Perhatikan, melibatkan sebanyak-banyaknya panca indera Anda. Misalkan contoh, saya sudah memberikan contoh beberapa kasus. Kalau Anda di kantor, Anda bisa ke pantry, Anda ambil gelas, panca indera banyak yang terlibat. Ambil gelas, seduh teh dengan air panas, pegang gelasnya, rasakan hangat tuh gelas, lihat warna tehnya, jadi panca indera banyak yang terlibat, ya. Tangan itu taktil, megang gelasnya hangat, lihat warna tehnya merah, visual yang terlibat, cium bau tehnya, rasakan hangat tehnya. Nah, ini semuanya terlibat panca indera, itu akan cepat cemas Anda menurun. Jadi ingat teknik Apple. Slide. Oke, beberapa kasus mengatakan janganlah cari ke psikiater, mendingan ke orang pintar. Ya, yang benar adalah memang ke yang ahlinya. Ke psikiater orang bilang jangan, itu sakit jiwa, gila. No, asking for help is sign, bukan sign tanda-tanda kelemahan, bukan weakness, tapi lebih kekuatan karena Anda bisa mencari ke ahlinya. Jadi mencari yang tepat ke ahlinya. Jadi kecemasan merupakan faktor penting dalam hidup kita, jadi bukan sesuatu yang buruk. Dia bisa membantu kita untuk memotivasi kita, tadi seperti mau belajar, termotivasi ditegur bos jadi mau memperbaikinya. Nah, pelajari keterampilan-keterampilan itu tetap memegang kendali, hempas itu atau blok itu negatif thinkingnya. Namun jika Anda sudah merasakan cemas sepanjang waktu, beberapa minggu, dan mempengaruhi fungsi sosial Anda, mintalah bantuan ke psikolog atau psikiater di klinik atau rumah sakit. Atau Anda bisa DM di IG kita, Etik Official. Semoga ini membantu Anda. Slide. Nah, ini note dari saya. Beberapa kali kita diuji bukan menunjukkan kelemahan kita, tapi untuk menentukan kelebihan kita. You are brave, you are strong, you will overcome. Terima kasih Sobat Etik.